dengan struktur kulit yang jauh berbeda. Pilih mau jadi yang mana? Dua-duanya. Yang atas kelihatannya halus, yang bawah kelihatannya Kerutan. bertekstur ya. Iya. Sampai ke ujung dagu-dagu juga. Nenek gue yang mana ya? Nenek gue yang princess. Emang itu neneknya Lala? Kita lihat ya apa yang terjadi pada mereka berdua. Iya. Nah, ini adalah gambaran normal jaringan kulit. Jadi jaringan kulit itu kan kita tahu ada epidermis, ada dermis, ada subkutan gitu ya. Yang sebelah kiri ini adalah gambaran pada usia muda dan ini pada lansia. Jadi kita lihat dari epidermis. Epidermis kalau di usia muda itu masih tebal ya. Sementara pada usia tua penebalannya akan berkurang epidermis gitu. Epidermis ini kan lapisan paling luar. Jadi kalau semakin tipis dia akan semakin rentan terhadap panas, UV, gampang luka, gampang kena infeksi dan lain sebagainya. Terus yang nomor dua ini menggambarkan pembuluh darah. Hijau itu kapiler, merah itu arteri, biru itu vena. Kalau pada orang yang muda kelihatan bahwa cabangnya itu tuh panjang. Dia bisa menyuplai dengan mudah ke epidermis. Tapi pada lansia, jarak antara pembuluh darah dengan lapisan yang di atasnya sangat jauh. Jadi pembuluh darahnya itu jumlahnya akan semakin sedikit dan semakin tipis. Akibatnya suplai darahnya juga, suplai oksigennya tidak sebanyak pada saat masih muda. Itulah yang nanti menyebabkan timbulnya keriput, terus mulai ada perubahan warna gitu ya, mulai muncul kayak tompel. Sebelum jadi tompel apa dulu? Freckles ya, dari situ. Lalu setelah itu juga ada susunan dari elastin dan kolagen. Di orang muda elastin dan kolagennya tersusun rapi, selang-seling, jumlahnya sama atau jumlahnya komposisinya bagus. Tapi pada lansia strukturnya sudah tidak oke lagi, udah nggak teratur lagi, sehingga menyebabkan, kalian pernah bedain nggak sih nyubit anak kecil, nyubit kulit teman sendiri sama nyubit kulit lansia? Kulit lansia kalau dicubit rasanya kayak apa? Kayak kosong, lembek Kosong banget ya. ya. Ikut aja gitu, mau ditarik panjang kayak jadi panjang banget. Panjang banget, gak ada daya tahannya, gak ada yang melawan. Kalau pada kita nggak melatih. Kalau dia dicubit, daya tariknya cuma sampai sini udah nggak bisa lagi. Kalau lansianya bisa ditarik. Kenapa bisa demikian? Karena ini nih, elastin dan kolagen sama seperti pembuluh darah yang tadi. Pada kulit jumlah elastinnya akan menurun, kolagennya tambah banyak. Kolagennya itu bikin kebalik, elastinnya tambah banyak, kolagennya menurun. Akhirnya mengakibatkan dia semakin elastis, nggak ada daya juangnya. Makanya ditarik ikut karena jumlah kolagennya semakin menurun. Makanya kenapa kalau udah umur 30-an lebih direkomendasikan minum kolagen, suntik kolagen, masker kolagen, semuanya kolagen. Nah, pada kulit ini nanti ada dua jenis penuaan. Satu penuaan intrinsik. Penuaan intrinsik itu perubahannya ada di dalam sini nih. Memang secara fisiologis terjadi. Yang kedua adalah penuaan ekstrinsik karena faktor atau paparan dari luar, UV, polusi, merokok, alkohol, stres, pola makan yang buruk. Nah, itu adalah penuaan ekstrinsik. Hasil akhirnya kurang lebih sama, yang beda adalah progresivitasnya. Gitu. Ini dia jenis-jenis perubahan secara morfologis kelihatan dari luar. Lansia biasanya kulitnya lebih putih ya daripada kita. Ya. Putih banget kelihatannya. Karena apa? Jokowi. Kenapa mereka kelihatan lebih putih? Melanin Apalagi? kan semakin tipis.
Jadi yang Epidermisnya Nah, semakin pembuluh tipis darahnya gitu. Iya. pembuluh darahnya semakin berkurang, aliran darahnya makin sedikit, jadi membuat kulit semakin pucat. Oh. Jadi lansia kalau malu-malu tetap nggak ada blushingnya ya. Berikutnya adalah lapisan epidermis yang semakin tipis membuat permukaan kulit itu jadi semakin translucent. Jadi kelihatan nih pembuluh darah kapilernya semakin kelihatan lagi gitu. Yang satunya namanya buta hipomelanosis. Ini disebabkan karena jumlah melanin yang semakin sedikit sehingga pada beberapa bagian itu mulai muncul bintik-bintik putih. Beda dengan freckles ya. Kalau freckles kan coklat, dia lebih pigmentasi kan, hiperpigmentasi. Jadi warnanya lebih coklat daripada sekitarnya. Tapi kalau hipomelanosis dia warnanya jauh lebih putih. Beda dengan panu ya. Oh iya, baru mau Kalau nanya. panu kan gede-gede gitu kan. Soalnya bakteri ini hipomelanosis, jadi ada titik-titik putih bagian yang kehilangan melanin. Lalu itu gede. ini berikutnya. Ini pasti sering lihat ya. Telangiektasis namanya. Telangiektasis itu adalah kondisi di mana pembuluh darah kapiler yang harusnya itu nggak kelihatan, jadi semakin terlihat dari permukaan karena satu tadi permukaan kulitnya jadi semakin tipis. Yang kedua, pembuluh kapilernya kehilangan kemampuan untuk recoil. Dia melebar, dilatasi, nggak bisa balik lagi. Jadi terjadilah telangiektasis. Telangiektasis ini akan semakin besar terjadi kalau pada lansia-lansia yang dari awal memang kadar melaninnya kurang ya. Jadi kurang paparan terhadap sinar matahari itu membuat kerusakannya lebih cepat pada mereka yang warna kulitnya dasarnya memang lebih putih. Atau bisa juga nggak hanya pada lansia ya, pada usia-usia 40-an, ibu-ibu yang rajin pakai skincare, ke dokter, kadang ini muncul nih. Kenapa? Padahal belum tua banget ya, tapi karena perawatan kulit yang ekstrim. Perawatan kulit ekstrim itu menyebabkan lapisan epidermis terkelupas. Makanya putih. Ya, jadi epidermisnya dibuat tipis supaya kelihatan kulitnya putih. Itu. Memang sengaja. Sehingga kemudian pembuluh kapilernya terpapar. Kalau udah kayak gini, ini akan memperbesar risiko terjadinya infeksi pada kulit, gampang luka. Gitu. Tipis soalnya kulit luar. Sampingnya namanya pseudocars. Stela pseudocars. Disebut pseudocars karena bentuknya itu seperti bekas koreng. Padahal bukan koreng, makanya pseudocars. Jadi ini hampir sama nih. Bedanya ini lebih luas lagi. Penyebabnya karena pembuluh darah di area situ biasanya udah rusak, dia udah nggak dapat oksigen dan nutrisi lagi, sehingga kemudian warnanya lebih putih daripada sekitarnya. Ini berikutnya, skin fragility. Jadi yang tadi gara-gara kulitnya udah jadi semakin tipis, kemudian akan sering muncul seperti memar-memar kemerahan. Kenapa? Karena kulit yang tipis itu semakin memperbesar, kalau kegesek sedikit muncul memar atau luka gitu ya. Itu namanya skin fragility. Nah, ini versi parahnya skin fragility. Di sini warnanya kemerahan. Ketika udah jadi senil purpura, warnanya ungu kehitaman, menandakan pembuluh darah pecah, akhirnya memarnya banyak di permukaan kulit, kelihatannya kayak tompel, padahal bukan tompel, itu pembuluh darah. Gitu. Jadi warnanya lebih gelap lagi daripada freckles. Ini warnanya udah mendekati hitam biasanya. Nah, semua perubahan yang terjadi pada kulit ini disebut sebagai dermatoporesis, yaitu perubahan atau kerapuhan kulit yang disebabkan karena penuaan. Ini hasil akhirnya.
ada 2 jenis ya. Yang atas namanya atrophic photoaging, yang bawahnya namanya hypertrophic photoaging. Dua-duanya diakibatkan karena penuaan, tapi polanya beda. Kalau yang atas pola penuaannya atrofi, jadi kulitnya menjadi semakin tipis, pembuluh darahnya juga jadi semakin kelihatan. Nih ya, ada telangiektasisnya. Kelihatannya seperti mulus dan putih, tapi sebenarnya dia sangat rentan terhadap luka dan infeksi. Soalnya kulitnya udah tinggal selapis tipis sekali. Gitu. Kebalikannya yang kedua yang di bawah, hypertrophic. Yang terjadi adalah penebalan berlebih. Maka terbentuklah struktur-struktur kayak retakan-retakan pada kulitnya dia. Kulitnya menebal, permukaannya jadi bertekstur. Gitu. Kenapa? Karena elastinnya sudah rusak. Jadi dia sudah nggak elastis lagi, kolagennya juga sudah habis. Kalau tadi yang saya bilang dia jadi sangat elastis, ditarik gampang karena elastinnya masih banyak, kolagennya turun. Pada tahap ini dua-duanya sudah rendah sekali. Elastin itu akan membantu kulit kita kelihatan mulus. Dibantu dengan kolagen mempertahankan struktur wajah dan kulit kita supaya tampilannya tuh kayak ketarik gitu, kaku gitu. Semakin ya makanya botox itu kan disuntikinnya karena itu menarik. Kolagennya ditambah dalam jumlah yang cukup banyak gitu. Jadi kalau kolagennya hilang, dia akan kehilangan bentuk atau strukturnya. Ini udah nggak bisa ketarik lagi, akan turun. Elastinnya hilang, semakin kehilangan bentuk atau strukturnya, jadi begini. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Oke, kita geser ke, pernah lihat ini? Nomor 1. Sundel bolong, ulcus decubitus. Kita akan bahas ulcus decubitus. Ulcus decubitus ini akan berhubungan dengan penuaan pada sistem pembuluh darah dan penuaan pada kulit, dua-duanya. Keduanya itulah yang kemudian berhubungan dengan terjadinya ulcus decubitus. Ulcus decubitus itu penyebabnya apa sih? Penekanan di mana? Di kulit. Kenapa kok bisa sampai begini? Dalam waktu yang lama. Kalian kalau hari Sabtu Minggu mager-mageran biasanya tiduran berapa jam? Seharian. Nggak tidur. Tugas. Dari bangun tidur ngapain? Habis bangun tidur? Tidur lagi. Habis tidur lagi terus ngapain? Nanti makan. Geraknya kalau kemana gerak? Makan berapa lama? 1 jam. Sejam makan balik lagi ke tempat tidur. Decubitus nggak? Oh, ada stretchingnya ya. Kadang jaga tempat tidur. Masa sih? Kalau posisi tahu. kita lihat ya, apa sih yang menyebabkan Sini ya. Nah, ini adalah susunan jaringan yang ketekan kalau kita lagi tiduran, duduk, pokoknya dalam satu posisi statis yang sama. Tadi kita bahas, pada lansia mereka mengalami banyak perubahan baik itu anatomis maupun fisiologis di pembuluh darah dan di jaringan kulit. Tekanan pada titik-titik yang menonjol ini kalau dilihat seperti ini, semakin ke dalam nanti semakin lama yang kena adalah pembuluh darahnya. Ingat bahwa tadi struktur pembuluh darah pada lansia sudah berubah secara drastis. Mereka punya
anaknya gimana? Susah kan? Sehingga ketika mereka kena tekanan lama dan tekanannya itu kemudian dihilangkan, ini masih tertekan dalam waktu sekian lama setelahnya gitu. Tekanan yang diterima dan melebihi kemampuan pembuluh darah inilah yang kemudian akan mengganggu peredaran darah ke area sini. Ujung-ujungnya pembuluh darahnya rusak karena tekanan yang diterima itu di luar kemampuannya dia. Kalau pembuluh darahnya rusak, suplai darah ke situ kan nggak oke, nggak dapat nutrisi, nggak dapat oksigen. Akhirnya apa? Kematian jaringan. Kematian jaringan itulah yang kemudian menjadi lupus decubitus. Sini deh jadinya. Kita lihat stage-nya ya. Bukan nggak mungkin kalian akan ketemu waktu magang ya. Terutama di ICU. Stage 1 adalah kedalamannya hanya sampai permukaan kulit. Jadi kalaupun ada kerusakan epidermis, kerusakan itu masih treatable ya, masih bisa di replace dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya kalau ibu-ibu yang sering kena sabun cuci atau ya kan yang nyuci sendiri, nah itu sebenarnya udah lupus decubitus karena epidermisnya kan rusak ya. Cuma epidermis itu kan kegantinya cepet banget loh. Jadi masih nggak ada apa-apa, paling peri-peri sedikit aja. Stage 2, kerusakan epidermis sudah semakin dalam sampai kemudian membentuk lubang. Gambarannya kayak kalau kalian habis jatuh ke gasruk aspal gitu ya, masih kayak gitu. Treatable, masih bisa diobati. Stage 3 sudah nggak cuma di epidermis, tapi sudah lewat epidermis masuk ke dermis. Jadi sudah sampai ke lapisan jaringan lemak di dermis dan subkutan. Udah semakin dalam, ini udah mulai ada putih-putih yang kelihatan. Jadi ada lapisan otot yang mulai nyembur. Ngintip-ngintip sedikit tapi belum nembus sampai ke otot. Stage 4 sudah ketembus semuanya sampai kemudian tulang. Ini yang putih tulang ya, sampai tulangnya kelihatan. Ini sundel bolong. Bolongnya sampai ke dalam. Ini bisa menyebabkan kematian. Jadi hanya koreng tapi bisa menyebabkan kematian. Gitu. Biasanya pada orang-orang yang bed restnya dalam jangka waktu lebih lama, mereka meninggal bukan karena penyakitnya. Contoh pada orang yang mengalami fraktur hip, kalau di lansia udah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya di tempat tidur, yang buat meninggal bukan frakturnya. Frakturnya kan bikin mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ulcus decubitusnya yang menyebabkan kematian. Karena nanti dengan terpaparnya berbagai jaringan menyebabkan infeksi. Infeksinya nggak cuma berhenti sampai di sini, infeksinya bisa menyebar ke organ lain sampai kemudian menyebabkan sepsis, kegagalan organ di seluruh tubuh. Awal mulanya dari koreng ini. Maka apa yang bisa dilakukan? Nah, nih, kita tahu pentingnya reposisi ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah waktunya. Kalau tidur bed rest setiap 2 jam, 2 jam harus berubah posisi. Bed rest itu bukan berarti hanya telentang. Bed rest dalam posisi miring itu juga harus berubah posisi tiap 2 jam. Kalau pasiennya duduk di kursi roda, lebih parah lagi, setiap 15 sampai 30 menit harus bergerak. Geraknya ngapain di kursi roda? Lean ke depan, forward, ke samping, diajak berdiri sebentar, duduk lagi, dan tiap 15 sampai 30 menit. Gitu. Jadi dalam hal ini fisioterapi itu jasanya akan besar. Pertama, kalian harus nilai risiko. Seberapa besar kemampuan pasien ini untuk bergerak secara independen. Semakin rendah kemampuan geraknya, semakin besar dia bisa mengalami ulcus decubitus.
Kalau orangnya orang mampu, gak usah pusing-pusing, suruh beli tilting table atau tempat tidur yang bisa digerakin, naikin, turunin, itu sudah cukup. Jadi reposisinya jauh lebih mudah. Gitu. Kayaknya udah 20 deh. Tekanan-tekanan ini makanya nggak cuma terjadi ketika dalam posisi tidur ya, yang salah diartikan itu ketika kebanyakan mikirnya hanya bed rest, tetapi enggak, orang-orang yang di kursi rodanya lama, kemana-mana pakai kursi roda itu juga kemampuannya besar banget karena opus decubitus gitu. Cuma titiknya aja yang beda. Kalau tiduran ada di sini, kalau duduk berarti kemungkinan besar ada di mana? Bokong. Terus mana lagi? Punggung bisa. Siku masih bisa gerak sih ya. Duduk kan. Paha belakang. Paha bawah, Paha belakang. Sama ini. punggung. Skapula kan nonjol banget nih. Jadi gesekan sama tempat duduk itu memperbesar kemungkinan di sininya terjadi opus decubitus. Oke, ada pertanyaan?